Oke guys, kita nerusin lagi ya. Segmen kedua. Iya. Segmen kedua. Ini by the way gue sorry banget. Segmen pertama tadi banyak masalah Kendala di teknis ya. Masalah teknis. Dan simple banget gak? Dan simple banget. Ini gue sempat uring-uringan gara-gara ini. Oke. Kita masuk ke segmen kedua. Tapi sebelum gue masuk segmen gue nih, gue mau nanya nih. Ya, gitu. Ini gimana? Ini menarik ini. Gue kan sama lu udah teman udah lama dari SMA ya. Iya. SMA. Dan sempat hilang tuh ya, lost kontak dan lost kontak dan semua problem-problem dan gitu. tanpa disangka ketemunya di kopian lu kerja. Kopian gue kerja. Iya. Gue beli nasi goreng kok gitu timingnya pas gitu ya. Dan gue kaget gini, di awal SMA dulu yang urakan gue guys, gue akuin karena gue waktu itu udah ngerokok. Dan gue tahu Billy itu adalah orang yang nggak ngerokok sama sekali ya kan. Yang gue tahu lah ya, lu nggak ngerokok, lu ya orang yang rajin belajar banget based on ya orang-orang standar normal seperti itu. Dan ya itu, gue ketemu di kopian, dia udah gondrong, ngerokok waktu itu ya. Iya, waktu itu. Dan waktu itu gue kaget waktu itu, karena gue lupa lu tuh kayak gimana. Lu kan pendek biasanya. Lu dari iya, itu gondrong tuh ya. Iya. Pendek lagi nih sekarang. Dan gue kan taunya Billy itu adalah orang yang apa ya? Lu kan karena ngidolain Nathan Drake, jadi kan lu rambut tuh terobsesi dengan jambul gitu. Ntar ada contoh gambar tuh Nathan Drake Iya, kemana? gitu, Ada gitu. contohnya. Dan udah gitu ketemu, lo gondrong, ketemu gas, wih, Dia bingung dulu itu berapa detik kayak bingung gitu. Gue tahu gue kan pakai masker enggak usah ya. Iya, bingung dia. Gini dulu bentar. Pas gini gua gitu. Walah baru gitu. Oh, jancuk gitu. Gak nyangka gitu gue ketemu sama lu gitu. Karena kan gue dulu nangkapnya gini, lu tuh kayaknya bakal di Malang. Pokoknya intinya waktu dulu kita terakhir misah waktu SMA tuh lu bakal di Malang, kuliah di Malang gitu. Oh ya udah gitu bakal lost kontak dan semacam. Iya, hilang udah. Hilangan udah. Kayak pada umumnya teman-teman SD gitu ya, hilang. Akhirnya ketemu di pasar udah ngobrol itu banyak, nyata lu gitu. Ini yang gue mau tanya gini. Lo kan di SMA dulu sebenarnya kan masuk IPS ya? IPS. Terus kenapa lo tiba-tiba jadi demen ke hal-hal yang kayak bikin video gitu? Sebelum film ya, dia kan juga bikin apa video kelas ya? Iya, video kelas dokumenter lah. Ya, dokumenter gitu. Sekser. Apa yang memotivasi lo jadi suka kayak gitu? Lu pertama gini ya, kalau dulu kan ngaranya lebih seneng ke kenangan ya. Ya. Kan soalnya kan gue juga di Pacitan nggak selama lu gitu kan. Iya. Baru-baru karena pindah itu kan. Lo pindah tahun sekolah. berapa? Ya awal SMA itu. Gak lama terus tes masuk kan. Maksudnya gue gini. Gue kan namanya orang kan pindah-pindah kota. Kalau di setiap kota nggak ada kayak kenangan gitu. Soalnya gini kalau foto kan. Foto kayak udah umum dan itu hanya sekedar gambar. Kalau video kan itu ada ininya ya, geraknya gitu kan, gestur kan lebih mantep gitu kalau gue nangkepnya. Makanya gue setiap ada hal lucu apa gitu di kelas gue rekam. Kelihatannya kayak orang bego emang. Ini bocah ngapain sih gitu. Tapi nanti kalau udah jadi, mereka yang nonton yang ngatain lu. Lo kan asalnya proyek iseng-iseng tuh. Proyek iseng-iseng. Sampai antusias sampai lo ngeluarin series ke-4 ya kalau nggak salah ya. Iya, sampai Sektor 4 yang 2 hilang. Ya. Yang 2 hilang, proyek Sektor 2 itu hilang. Tapi sekarang masih bisa nonton nggak? Misalnya viewer gue mau nonton gitu kan masih ada. Bisa, tapi ya siap-siap copyright semua guanya. Enggak, di mana videonya, di konten apa di channel belum apa? gua upload sih, gara-gara terakhir tuh dulu gua upload copyright semua. Pertama hilang lagunya, hilang, videonya hilang juga. Iya. Lu juga gitu kan ngerasakan? Iya. Videonya gue sempat ngalamin itu di tahun 2016, 2015 gitu. Video gue hilang. Iya, hilang. Pertama diingetin gara-gara enggak dihapus-hapus kan ya? Iya. Hilang videonya. Yang Double B kita kan juga hilang tuh. Iya, Double B channel gue sama Billy waktu awal dulu bikin YouTube tuh itu hilang. Dermaga itu kan. Berapa lagu waktu itu, kena 11 lagu. Copyright semua anjir. Ya karena belum tahu sih waktu itu. Iya, soalnya dulu kita tuh belum ngerti. Bukan, iya kalau nggak ngerti iya. Terus gak peduli gitu kan. Dapat uang apa kagak, yang penting orang bisa ngeliat lah kenangan kan. Iya, kenangan tapi gak tahu ada aturan gitu ya, gue juga bingung. Ada aturan-aturan yang buat gue kayaknya nggak penting banget sih. Orang itu kan kita video entertainment yang dikasih background musik nggak masalah. Iya, soalnya dapat duit apa bonus kan. Iya, terakhir. Kecuali kita memang cover yang mengakui sisi lagu itu. Iya. Gue mikirnya gitu. Berarti lo Staxer itu emang tujuannya awal kenangan. Kebablasan sampai kuliah. Soalnya gue pertama itu sebenarnya nggak di ngerekamnya ya, kalau gue senengnya nggak ngerekamnya, di editnya, proses edit kan situ kan ide kreatif lu turun semua tuh. Itu gue seneng di situ. Tapi kan gini, dia transisi dari seorang videographer yang editor ya, yang bikin video-video bebas, akhirnya jadi filmmaker yang mengarah yang lebih serius. Mana ada serius? Anggapannya gitu ya. Gitu. Tapi kan gini, yang gue lucu gini, lo tuh masuk DKV, desain komputer visual, komunikasi visual, yang urusannya dengan gambar 2 dimensi ya nggak sih? Iya, gambar 2 dimensi, logo. Kok bisa lo jadi ngeseriusin ke arah film gitu? Film kan jadi kalau di kafe itu kan kayak seni itu kan kemana-mana ya jalurnya. Kayak lu suka musik kan seni termasuknya. Jadi kalau di DKV di kampus gue itu
ada namanya penjurusan, tapi di semester 6 baru penjurusan. Gue tuh dari awal tuh sebenarnya udah senang video. Udah senang video, dan itu baru ada kelas video editing itu kalau nggak salah di semester 3 dan 4. 4 namanya jadi audio visual. Kalau di semester 2 itu fotografi. Itu gue beneran kalau di fotografi bener-bener gak ini apa nggak udah nggak passionnya gitu kan, udah bingung gitu. Gue soalnya kan lu dikasih fitur bisa ngerekam, kenapa harus foto doang gitu kan. Iya. Sedangkan lu kalau ngerekam tuh lebih epic gitu lah kalau lu struktur ide ceritanya. Jadi emang dari DKV itu nggak sepenuhnya lu bakal jadi desainer logo, jadi lu udah dijuruskan kemana-mana. Iya, nanti ada penjurusannya sendiri, lu mau senangnya kemana. Gitu. Nggak ada nggak sih lu alasan bikin film tuh karena misalnya lo di sana temannya banyak, terus lo iseng-iseng kayak kita bikin ini yuk. Gini. Kalau film itu ya kalau teman-teman, karena teman-teman iya sebenarnya gini, kalau lu misalnya pengen mengutarakan pendapat lu kan, kalau misalnya ngomong siapa yang denger kan? Iya. Kalau lu emang bukan orang-orang yang udah besar dari awal. Iya. Tapi kalau misalnya lu jatuh di dalam video, lu bisa nyampein isi hati lu apa isi suara orang lain itu lewat film itu. Iya. Disisip-sisipin. Itu gue seneng karena di situ lu bisa nyampein apa yang lu, aspirasi lu yang pengen lu sampein tapi nggak bisa gitu loh. Jadi anggap aja gini, karena lu seni kan kita bisa mengekspresikan apa aja. Iya, itu sih. Enaknya gitu. Berarti emang ke arah situ ya. Iya. Kayaknya berat nggak sih kayak gitu? Berat. Gak kan, kita anggap aja gini, lo teman lo banyak ya, teman tongkrongan dengan kepala A, B, C, D, E, dan lo bisa meyakinkan mereka kita bikin proyek ini bagus loh. Itu berat nggak sih kayak gitu? Kayak buat lo sendiri? Proyek ini bagus apa enggak itu nanti kelihatannya kalau misalnya filmnya itu pas gua proses ya di editing kan pasti mereka pengen lihat previewnya kan. Preview itu udah pasti. Nanti mereka bisa nangkep tuh kurang apa sekarang jadi masukan gua. Nanti di ending bisa ketahuan kalau udah jadi sih sebenarnya. Paling gampang kalau udah jadi bagus apa. Kita anggap aja gini, lo baru masuk kuliah ya, terus lo ketemu orang-orang kayak gitu. Lo gimana cara lo meyakinkan? Ayo kita bikin ini gitu. Apa mungkin lo emang kumpulannya sama orang-orang yang udah? Lo mau gue jujur apa? Jujur. Maksa gua. Masa gimana? Nih cerita bagus nih dari game ini. Karena ada temen gue satu nih. Dia juga live stream kan. Dia nontonin gue terus tuh di samping tuh gue main mesti kan. Nontonin gue. Dia nangkep juga menarik ceritanya sampai dia bela-belain setiap hari ke situ buat ngeliatin gue main itu lagi. Dia juga seneng sama ceritanya, bagus kan. Terus gue gini. Gue keinspirasi dari game gini. Kenapa gak bikin film gitu kan? Pertama bikin fan film gitu dari game gitu. Nah dia gue suruh meranin kagak mau, emang awalnya kagak mau gitu. Tapi gue pastiin ya gimana cara lo inilah bikin dia nanti seolah-olah gak bakal terjadi yang dikiranya nanti aku bakal gugup gini. Ya itu yang penting bisa ngeyakinin dulu. Karena kan itu yang agak berat menurut gue. Karena kan kalau film tuh kan artinya lo nggak hanya mencari seorang model, tapi kan lo harus nyari orang yang memang benar-benar gimana bahasanya. Lo bisa menjiwai peran yang lo pengen. Kalau kedua tadi disebut udah dapet tuh, satu lagi kendala nih. Apa? Kon bayar aku piro? Itu dia. Terus lo solusinya gimana kayak gitu? Jadi gini, kalau sekarang ini kan gue itu kan di metode gue yang lama ya belum ngerti ya sistemnya kan. Gue dulu nganggepnya kalau temen ya udah gratis aja gitu kan. Iya. Gratis harga aja. Harga temen. Tapi gue lama-lama tuh introspeksi diri lah dari kejadian-kejadian. Terus proyekan film gue selanjutnya mereka kayak gak antusias gitu kan. Namanya orang kan capek. Itu sedangkan tuh ngelayanin hobi gue, bukan hobi mereka. Akhirnya gini, kita nih yang di sekarang ini yang dibikin yang baru Getrek ini ya, ini bukan mau nggak mau, jadi kita harus kalau udah ngajak dia main film walaupun dia keluar cuma 2 detik perannya, dia mau kita beliin makan apa kita beliin rokok apa gimana gitu, enak-enakan dari awal sebelum syuting. Udah suruh milih, jadi gitu kan lebih enak, lebih lega gitu lah. Berarti sebenarnya film ini nggak sepenuhnya lo nggak ngeluarin modal sama sekali, tetap harus ada modal. Tetap ada modal walaupun filmnya jelek apa bagus tetap modal. Tapi ini gini, lo lebih senang disebut editor, produser, director, atau apa? Kalau dalam proyek lo ini? Kalau dalam proyek gue ya, gue lebih seneng ke editor sih. Soalnya kan kalau kameramen pun gue kan juga muncul peran gue. Dan itu gue butuh minta tolong sama orang yang lebih jago dari gue kan ada. Yang dia main di one shoot juga jago kan. Ada spesialisnya sendiri. Karena gue yang ngedit, gue emang fokusnya di ngedit dari dulu kan apa-apa. Ngerekam kurang bagus gitu. Gue pengennya jadi editor aja jatuhnya. Kalau film director itu biasanya gue yang konsep ceritanya, story writer gitu. Biasanya rata-rata bukan gua awalnya. Itu dimulai dengan ide orang lain dulu. Gua tulis. Berarti kan idenya dia bukan gua, walaupun gua penulisnya. Gitu. Jadi namanya dia yang gua tulis. Begitu. Maksudnya tapi kan berarti lo sebenarnya lo kalau lo rasa sendiri, kalau lo jujur ya,
di proyek lo ini semuanya lo pegang kan aslinya? Kalau yang bukan les film ya, yang paling baru ini dua kepala yang megang, bukan gue semua. Jadi misalnya, jadi gini sistem di produksi gue kalau punya ide itu nggak langsung gue tuangin dalam film, gue diskusi dulu sama dia tuh, sama teman gue ini yang juga kepala juga, kurang apa nama orang kan ada kurangnya, dikasih masukan ditambahin, diseleksinya dikurangin yang mana, jadi nggak gue semua gitu. Walaupun ini gue yang kasih terobosan, ayo bikin film lagi, tapi tetap dua kepala jatuhnya. Karena gue rasa yang berat dari film tuh membagi itu kan, antara editor, konseptor cerita dan lain-lain gitu. Iya, itu harus nyambung. Kayak storyboard juga lo yang bikin kan? Storyboard, ya gue yang bikin storyboard. Karena yang ini nih kebetulan yang terakhir ini gue full megang sih emang. Mulai dari cerita, storyboard, terus gue menentukan ntar apa sih musiknya, pakai musik gimana, itu gitu, kebetulan gue semua, dan teman gue yang jadi kepala ini juga itu di sekedar masukin masukan, dia jadi aktor, peran utamanya dia, kenapa nggak ngambil gue yang ini kamera gitu. Berat sebenarnya sih kalau gue ngeliat seorang filmmaker, bahasanya filmmaker ya, atau filmmaker ya. Beratnya karena di satu tim itu lo harus pinter-pinter gimana caranya tadi, selain gerakin orang gimana itu. Iya, jadi kasih motivasi ke dia gini. Gitu. Kan kalau misalnya kan kadang ada tuh lu misalnya udah jadi bosnya musik, lu kan bikin musik tapi keadaan nggak bisa gitu, jadi gitu. Akhirnya lu nyuruh temen lu, pikirannya kan gini, kalau kita temen sendiri ngapain bayar gitu kan. Ya nggak pernah nggak lu kayak gitu. Nah itu dulu gua kayak gitu, akhirnya mereka efeknya itu tadi mulai hilang-hilangan. Tapi ada satu quotes yang sering gue jadikan prinsip selama hidup. Quotesnya dari Joker nih. Intinya if you good at something, never do it for free. Jadi ketika lo bagus terhadap satu hal, misalnya lo bagus film atau lo bagus acting, bagus apa aja, lo ahli di situ, jangan lakukan itu secara gratis. Ini bukan tipikal pemikiran komersial atau apa ya bahasanya ya, pakai duit gitu enggak ya, tapi emang gitu sebenarnya. Harganya dia pakai apa, kayak beliin makan apa gitu kan, udah kita intinya apresiasi, nggak harus duit. Nggak harus duit, apresiasi apa aja gitu kan. Apa nanti lu barteran proyekan, nanti lu garapin punya dia tapi dia mau main di lu gitu kan, bisa begitu ceritanya. Itu dari aspek manusia ya. Terus aspek teknisnya misalnya. Itu sebenarnya susah juga nih kan. Gue kemarin yang beratnya di mana tuh? Yang pernah gue ikut lomba itu pas gue lomba di kampus apa tuh di Surabaya itu, yang judulnya Mimikry, film gue itu. Kameramen gue ini nggak apa-apa, nggak ada kendala apa-apa gitu kan. Ya udah, gue akhirnya berani daftarin tuh, bayar 150. Ini ya, 150 ya. Dan secara tiba-tiba kan gue di situ berarti otomatis jadi pemain dong. Gue udah nulis semuanya, proyek kan udah ada kali itu seperempat jalan, udah rekaman. Tiba-tiba si kameramen gue ini disuruh pulang sama orang tuanya ke NTT. Mau nggak mau kameramennya kan kosong. Kameramennya kosong. Siapa lagi gitu kan? Sedangkan gue bisa nggak bisa gitu kan? Emang kebetulan gue ada dasarnya dikit gitu, walaupun dikit. Akhirnya gue yang megang. Bingungnya gimana? Bagi gue pas lagi gue di dalam screen sama gue ngerekam itu agak bingung. Nah megang kamera ini siapa kalau bisa gue di sini? Itu kan mau nggak mau gue ngambil dari teman gue gitu kan, dari teman gue, dan gue bayar gitu. Itu kendalanya kan tiba-tiba gitu sih kalau di kamera. Jadi beratnya, jadi selama proses pembuatan tuh ya beratnya ya itu kalau ada tiba-tiba change plan gitu. Tiba-tiba gak sesuai rencana awal, kaget semuanya. Apalagi lo misalnya lo merasa udah spesialis di edit, tiba-tiba kayak kamera itu tadi. Kayak kamera tadi itu. Tapi kayak problem gini, ya misalnya kita problem masalah psikologis lo, tengah-tengah ada berantem sama teman lo gitu. Ada, yang lomba kemarin ini termasuk. Lu bayangin gue sampai lebaran kagak pulang lo belain ini. Gue sampai, diomelin sama bapak ibu gue, kagak pulang, dikira nggak tahu diri gitu-gitulah ya. Pas video callan gue nangis. Kan sutradaranya bukan gue nih dari film. Gue kan cuma ngasih ide ke dia. Dia punya cerita, gue kasih ide gini, daripada filmmu ini cuma sekedar ide, kenapa gak ikutin lomba yang dapat hadiah gitu kan. Oke, sutradaranya oke, yang pemilik ceritanya udah oke. Gue ngerekrut orang-orang tuh orang-orang. Orang-orang gue rekrut, teman-teman gue, oke semua, gue temuin satu-satu, oke. Dia pulang anjir. Dia pulang ke rumahnya. Itu cerita ditinggal ke gue gitu loh, dan itu lama sampai selesai lebaran. Kita nggak ada apa-apa. Gue ngandelin diri gue, sama malah nih ada teman gue yang nggak ikutan namanya di dalam lomba ini. Gue minta tolong. Itu berantem itu di situ. Lu saudara tapi pulang gimana sih? Sedangkan gue kan jatuh cuma editor. Malah gue ngepalain semuanya. Ya kalau gue sih biasanya gini, kalau katakanlah kita punya proyek, lo proyek misalnya proyek film ya, gue proyek musik itu. Ketika kita ada satu tujuan terus kita bertengkar tengah-tengah, kita balik lagi profesionalisme.
profesionalism. Jadi lo profesional nggak gitu. Kalau baperan doang endingnya kan nggak bakal jadi apa-apa gitu. Iya, soalnya kan dari awal bareng-bareng kan emang. Kok tiba-tiba nggak konfirmasi nggak apa pulang. Tapi hubungan lo udah baik kan akhirnya sama dia? Udah baik sih, walaupun dia pindah kontrakan sekarang nggak bareng gue. Dulu kan samping kamar gue. Terus sekarang pindah itu dari situ udah gak pernah ketemu dah, jarang. Ya gimana juga kan kondisi juga susah, namanya orang tua udah nyuruh pulang ya gimana, pasti udah pulang. Iya. Kan. Tapi kalau kayak misalnya tadi ya ada kan tentang teknis, misalnya kayak selama pembuatan proses laptop lo nggak mendukung, akhirnya lo jadi memperlambat proses editing. Kalau gitu. Itu biasanya sih kendalanya di audio ya, gua kan pakai kayak mic. Lu tau mic yang buat MC? Kan ada alat itu. Ya. Ini nih alat satu nih kadang-kadang error gitu. Pas di rumah dicek sebelum berangkat tuh aman. Baterainya juga baru gue ganti. Sampai sana nggak mau nyala. Gue juga nggak tahu penyakitnya apaan tuh. Terus solusi lu gimana? Pakai HP itu kan boya. Gue tancap kan colokannya kayak colokan headset. Gue colokin ke HP. Akhirnya nggak bersihin ya susah. Karena kadang gini namanya filmmaker kan lo pasti kan menentukan momen kan. Katakanlah gini, lo bagusnya pengen rencana syuting jam 2 sampai jam 4. Ya gitu mendung gitu. Taunya mendung, hujan atau mungkin alat lo rusak. Terus solusi lo gitu tadi. Ya kadang gitu. Kalau alat tadi gitu bisa ke HP ya. Kalau cuaca itu kalau nggak besok ya. Tapi kalau besok gitu-gitu terus, mau nggak mau itu si story ini gue rubah. Gimana caranya dapat momen yang sama tapi di waktu yang berbeda. Kalau lo akalin nggak bisa ya. Misalkan gini, lo bagusnya syuting jam 2. Terus lo bikin jam 11 aja, tapi lo edit jadi bisa seolah-olah itu jam 2. Nggak bisa ya? Kayak gitu ya. Bisa sih, bisa. Cuman kan matahari kan lama-lama di tengah. Dia berlaku di video atau di foto ya. Kalau jam 9 ke atas lu foto, jam 9 atau jam 10 gitu ke atas sampai jam 3 sore itu waktu pencahayaan yang buruk. Lu bisa backlight kan? Iya, backlight matahari kan di mana-mana. Tapi kalau misalnya dari pagi kan matahari baru terbit tuh. Cahaya mendukung semua. Jam 3 sore juga gitu matahari tenggelam, cahaya mendukung semua. Tapi kalau di atas nih matahari jam 12, itu dari manapun tuh serba salah. Kecuali lu pintar ngakalin ya. Makanya itu kali kan pikiran gue kan kayak gini. Contohnya kalau gue ya dalam bikin musik, rekaman musik, mic-nya misalnya ini nggak jalan, ya pakai mic yang lain tapi nanti diedit di tengah-tengah musiknya apa, ya, suara audionya diedit, dinaikin apa gimana, noise-nya dihilangin lah. Kalau lu gitu kan, berarti emang susah ya kalau nama cuaca gitu. Iya, kalau cuaca tuh yang paling susah sebenarnya. Jadi mau nggak mau lu story-nya lu rombak lagi, dapat momen yang sama tapi di waktu yang berbeda. Oke. Itu mikir itu lagi. Kalau masalah teknis yang lain, misalnya contoh kayak ide tadi. Kita anggap ini lo baru dapat ide satu ya, lo rapat sama temen lo gitu. Tadi kan cuaca nggak mendukung, akhirnya lo rombak tuh, rombak. Itu kan pasti jadi konflik lagi itu kan. Konflik. Yeah. Tapi pasti kalau di gue ini gue selalu menghindari debat. Dari dulu produksi gue selalu menghindari debat walaupun ada orang yang mancing. Meskipun ide lo udah paling bagus. Udah paling bagus, jadi ngindarin debat. Misalnya dia maunya gini. Gue maunya gini aja, cari jalan tengah. Gimana caranya lu ide lu sama dia bisa nyatu, solusi. Kalau lu debat nggak akan kelar, capek lu. Film nggak jalan-jalan nanti yang ada. Karena pesannya gitu aja. Ini gue yakin dalam setiap proyek apapun itu, meskipun di depan kamera kita kelihatannya fine aja teman. Iya, kayak fun gitu. Gue yakin pasti ada juga masalah-masalah kayak gini. Masalah gitu juga. Apalagi yang kalau gue bayangin yang kerja tim itu yang paling berat. Iya sih, ya kepalanya itu yang kepalanya banyak, idenya banyak, di tengah bisa konflik gitu ya. Ada nggak apa pengalaman yang bisa dijadikan pelajaran mungkin? Pengalaman ya, dari misalnya kayak tadi gitu, lu pas kasih ide cerita gitu konflik, itu hindari debat lah. Soalnya capek doang nanti film lu gak jadi-jadi. Gimana caranya cari jalan tengah, solusi aja. Jadi selalu hindari debat aja. Terus gini nih ya, ini gue bukan ngatain film orang, nih kan dulu gue ada nih di kelas pas UAS itu kan screening. Itu alat-alatnya mantep ada drone, kamera bagus, stabilizer, macam-macam. Jadinya B aja tuh. Oke. Jadi gini, gue bisa nyimpulin gini. Lu mau rekaman pakai HP, mau rekaman pakai mic gimana pun, tapi kalau ide lu bagus, insya Allah jadinya bagus. Bukan gara-gara alatnya. Ini sama juga di gue. Jadi misalnya gini, lo pakai alat lengkap, mic-nya mic condenser harga 1,5 juta dengan alatnya macam-macam, tapi lo nggak bisa ngakalin suatu suara biar bagus, hasilnya ya biasa aja. Jadi gitu. Kan ada orang, aduh gue mau bikin film nih, peralatan gue nih masih jelek-jelek ya. Ya lu gitu aja terus sampai besok, nggak jalan-jalan. Harusnya lu maju aja dulu, soalnya cara pemikirannya pembisnis itu nggak mikir kayak gitu. Dia berani maju dulu, masalah gagal berhasil belakangan. Gue dapat konsep ini dari lo, tau penyanyi Doja Cat. Dia dulu bilang gini, tidak semua barang yang mahal, not every expensive stuff akan memberikan result yang expensive juga, yang akan memberikan hasil yang mahal lebih juga bagus juga. Bahkan yang lebih murah bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus itu. Iya. Soalnya kalau misalnya lu jalan bikin sesuatu gitu project, niat aja dulu. Niat.
Pasti ada jalannya kok. Misalnya laptop lu kentang ini ya, lu pengen butuh yang gini-gini, nanti ada ya jalannya. Lu apa tiba-tiba dapat ide, ntar gue main ke warnet berapa jam buat ngedit gini itu jadi jalan. Ini kita dari film agak belok dikit ke YouTube juga ya. Kan dulu gue inget ya, waktu sama lu bikin Double B channel, kita pakai kamera HP waktu itu. Editnya juga kalau lu yang belum tahu pakai editan namanya Video Pad. Itu gue nggak tahu, itu sekarang kayaknya udah nggak ada aplikasi. Maksudnya udah jarang orang awam paling orang awam. Nah, itu aplikasi kecil banget dan itu aplikasi kayak kalau sekarang kayak apa ya, Viva Video mungkin atau kayak apa ya? KineMaster paling. KineMaster ya modelnya. Iya, kayak gitu. KineMaster tapi versi PC gitu. Tapi anehnya, dulu gue nggak tahu grading Bel ya. Gue cuma pakai grading asal-asalan itu. Itu viewernya banyak banget. Itu tuh bagus dulu itu. Iya. Gue juga sempat ngeremehin tuh aplikasi sih ya. Software itu sempat gue remehin. Pas make kok gue bisa jadi Staxer sampai 4 gitu loh. Staxer 4 dan gue juga nggak ngerti. Mungkin juga teknik ngambil lo kamera, cara lo angle lo ngambil kamera, gue juga mungkin bagus. Tapi maksudnya itu aplikasi tuh easy semurah itu bisa hasil yang bagus itu loh. Iya kan kaget juga gitu kan. Kita sempat ngeremehin gitu. Gue dulu asalnya padahal waktu kita vlog itu gue sama kayak lu gitu. Gue mikirnya wah gue punya teman yang luar Pacitan yang bisa ngomong bahasa Indonesia yang asik orangnya. Udah gue ajak kita bikin video kemana gitu. Pengennya niat ya kayak cuman bikin video biasa gitu. Gue video edit, gue upload. Itu gue masih inget kayaknya penontonnya hampir 1000 gitu kayaknya. 1500. Kalau 200. Tinggi itu gue inget. Tinggi banget. Tinggi. Pokoknya waktu itu di zaman YouTube waktu itu kita udah dapat duit berapa gitu. Waktu belum kayak sekarang ya. Dan dulu kan sistemnya pakai viewer dan subscriber. Masalah. Itu gue duit. Gue mikir aduh, wah keren juga ini. Cuman gara-gara itu kita nggak tahu sistem copyright. Ke-take down semua dan pertama lagunya hilang, videonya hilang semua. Videonya hilang dan channelnya hilang, akhirnya di-take. Karena waktu itu setelah itu kan kita juga bikin video vlog lagi dan pakai lagunya apa itu? Opik dan semacam. Iya, lagunya Opik itu. Enggak di edit. Zamannya Tag Live ya? Ya, Tag Live gitu. Ya ntar gue tunjukin ya videonya kayak gimana ntar kira-kira. Iya, kalau mentah-mentahnya ada sih Mas ya insyaallah ya. Cuman kalau video jadinya full itu gue enggak jamin gitu kan, enggak jamin di mana. Udah enggak tahu kemana tuh. Aduh. Tuh di laptop gue yang lama itu. Yang sekarang di gua pun juga cuma ada yang di kolam renang yang lagunya Opik itu doang. Iya, udah. Sekarang gue ini pertanyaannya agak what if ya. Kenapa lo enggak ini kan lo film ya? Kenapa lo nggak merambah ke konten yang lain? Misal? Kan gini, lo kan di channel apa? Satu lagi Playground, Staniseva Playground itu kan lo bikin unboxing dan gaming. Ya, kenapa nggak lo bikin satu channel aja tapi lo bikin segmen-segmen gitu? Kayak punya gue kan gitu, ada vlog, ada spesial yang gue ngomong masalah apa nggak jelas. Oh jadi kayak di playlist satu-satu. Ya di playlist satu. Nanti orang bingung kalau gitu. Kan terusnya gini, kalau Staniseva Playground itu pun khusus gua. Buat gue sendiri pribadi, tapi kalau yang film ini kan punya orang bersama, tim. Pasti ada kok gitu kalau misalnya lu punya teman gitu, lu punya ada yang bersama, ada lu sendiri. Gitu, biar gak kecampur. Nah kalau gue kan mikirnya gini, karena kan mencari viewer zaman sekarang susah ya guys. Susah banget. Jadi kalau gue pikir kan kenapa nggak digabung aja bikin segmen sendiri gitu kan gitu. Iya, nanti di situ pasti ntar ada ininya deh. Kalau misalnya lu misalnya punya orang sama punya lu jadi satu nih. Nanti misalnya AdSense cair ya. Itu nanti pasti ada konflik. Ngaku-ngakuan gitu loh. Pikirannya dari kemarin ke lisensi aja udah. Iya, gitu. Ngaku-ngaku. Soalnya gimana ya? Nggak munafik juga. Soalnya gitu. Ya semuanya kita semuanya juga butuh duit. Nanti ngaku-ngakuan, ngerti sih maksudnya? Iya, I know. Ini punya gua nih, ini punya gua. Padahal kan sama-sama bantu dua-duanya. Iya, padahal sama-sama kerja, sama-sama. Iya, ntar rebutan deh endingnya. Oke, Staniseva Playground baru ada 2 apa 3 video kalau nggak salah. Baru 2-3 ya. Duaan kayaknya. 2 ya. Nah, ini rencana lo ya. Ini kita bicara ke depan ya. Staniseva Playground, the next proyek lo apa? Seandainya masalah lo semua udah selesai. Udah selesai kayak kuliah gitu ya. Gue fokusin sih beneran. Kalau ini kan kemarin gue bikin The Last of Us part 2 ini episode 1 gue subtitle Indonesia. Dan sampai sekarang stuck. Ya, di situ. Gara-gara TA pas skripsi ini kan. Ya, dan semacam itu selalu lo potong ke unboxing. Iya, gue potong ke unboxing yang lebih bentar gitu, sebentar kan. Terus lo kedepannya mau apa kira-kira? Nanti mungkin ada unboxing lagi. Tapi jaraknya kalau unboxing terus kan kalau ya lu tau lah kalau YouTuber dari awal kan konten kreator sih bukan YouTuber. Konten kreator dari awal tiba-tiba unboxing kan dari mana dananya Pak? Iya dari mana? Terus luarnya gimana? Paling gue banyakin dulu di gaming, nanti kalau udah mulai bagus baru ke unboxing apa gitu. Terus sekarang gue mikirnya gini Bill, ini penyebab gue kenapa udah nggak bikin konten gaming lagi sampai sekarang. Saingannya kan banyak Bill ya. Saingannya banyak. Oke. Jadi kan artinya gini, strategi lo harus bikin konten gaming yang dimana lo harus beda dengan pesaing lo. Lo yang gue lihat kemarin lo bikin subtitle. Yang ala gue. Ya, ala gua nyopinnya. Okay. Tapi tetap satu jalur. Oke. Enggak lo tambahin lagi mungkin nanti kedepannya mau gimana? Nanti mungkin kedepannya ada muka gua juga di situ.
Tapi gue tetap survei dulu. Facecam. Lu mau ada facecam muka gue, sambil reaksinya nggak jelas gitu kan. Apa biar gitu aja, subtitle tetap kayak gitu. Atau juga playstyle gue main goblok apa serius. Kalau gue rasa nih ya Bill ya, daripada lo pakai facecam, kenapa lo nggak pakai cam yang lain gitu? Gimana? Ngerti nggak? Misalnya kan kita kan ada selama ini ada facecam ya. Kenapa nggak facecam tangan gitu? Stick gitu ya. Stick tangan aja. Nanti tangan lo misalnya lo ngamuk gini-gini apa gimana? Ya bisa sih, cuman kan jadi emosi lo dari tangan gitu. Karena gini kalau muka kadang ini sorry ya. Orang Indonesia kan good looking, lo bisa apa aja. Iya lah. Ya oke. Lo ngerti maksud gue kan? Jadi artinya ketika lo nggak good looking, mau reaksi lo kayak apa, biasanya kadang agak kurang diapresiasi. Iya. Right. Gue nggak bilang lo nggak good looking ya. Cuma maksudnya ngerti nangkep. Tapi kalau misalnya lo kayak gitu, apa lo nggak takut resiko kayak gitu? Ya itu kan, gue balik lagi ke omongan gue pertama. Lu kalau mau mulai sesuatu udah takut gak bakal jadi. Oke. Iya nggak? Kayak lu nih bikin gini nih podcast gini. Iya. Kan pure gitu kan, datang secara alami. Iya. Gak mikir gagal dulu kan? Yes. Ya gitu, sama seperti itu. Dan gue juga waktu itu juga gak takut soalnya pesaing gue cuma lumayan banyak di Pacitan. Iya. Podcast iya, itu. Sekarang gini aja, kita nyari lawan itu skala daerah dulu. Jangan skala besar. Kompetitornya skala daerah dulu. Nanti kalau merasa yakin, tinggi lagi. Tapi jangan lu sampai lupa dulu dasar lu dari mana. Biasanya kan orang-orang kalau udah tinggi lupa tuh. Lupa. Bahasanya udah nyampe ke sini ya. Iya, gue kenapa udah ngomong gini dari awal ya? Soalnya takut nanti gue terjadi kayak gitu. Biar gue selalu ngingetin diri gue sendiri, jangan sampai kayak gitu. Oke, gini. Lo kan sama ini bikin film pendek. Right? Judulnya apa? The Feedback sih yang paling The ini. Feedback. Walaupun banyak gitu ya dari beberapa serial yang paling ini The Feedback. Gue juga gak tahu kenapa itu. Gue pengen lo nyampein ke viewer gue apa sih The Feedback itu? Secara garis besar aja. Feedback itu pertama kan itu kan idenya teman gue tuh dari ini garis lurusnya apa detail? Garis lurusnya aja kayak poinnya sampai. Jadi teman gue pengen nyampein kalau misalnya lu ngelakuin sesuatu itu pasti ada namanya karma kan. Tapi kalau misalnya gue taruh judul di situ karma kan jadi horor anjir. Yes. Feedback itu timbal balik. Jadi kalau ngelakuin baik nanti suatu saat lu dapat baik, tapi kalau ngelakuin hal buruk lu akan buruk. Gue mau nyampein itu aja di situ pesannya awalnya seperti itu. Konsep dasarnya gitu. Konsep dasarnya. Terus dari jalan ceritanya gimana kira-kira? Jalan ceritanya kalau di episode 1 tuh simpelnya ada anak namanya Rehan, itu dibully. Orang dibully kan udah biasa ceritanya tuh. Si pembuli ini nih dia bully terus, si Rehan ini gak terima, balas dendam. Nah, dendam kan gak baik. Ya, harusnya si Rehan ini sabar aja. Itu apa ya, dia pikirannya kemana-mana, nyuruh pembunuh bayaran, dia beli racun, mau ngeracun si pembuli ini. Nah, si pembuli ini udah ngerti kalau dia mau diracun. Ditukar gelasnya malah kena dia sendiri. Itu kalau balas dendam gitu efeknya tuh. Oh. Jadi bukan berarti kalau kita dijelekin nama orang kita harus balas jelek, enggak seperti itu konsepnya. Enggak kayak sinetron Indonesia. Enggak, kalau itu kan nangis, sabar. Maksudnya gini, lu kalau misalnya dalam skala dibully Iya. Sabar aja. Maksudnya sabar tapi tetap tegas gitu loh, tegas. Oh, ini agak belok dikit ya. Gue heran kenapa sih sinetron Indonesia selalu seperti itu ya? Lo tau kan? Ya kita tonton katakanlah film si Azab katakanlah. Kenapa orang yang zolim selalu diposisikan di ending tuh sesuatu yang jelek gitu? Padahal in reality semua orang yang zolim kadang-kadang bisa lebih baik daripada orang yang baik gitu. Iya, daripada yang dibully itu bisa lebih baik gitu loh. Kayak lo kan bikin cerita gitu kan orang asumsinya paling yang dibully tadi bakal jadi baik, misalnya berhasil bunuh si yang pembulinya tadi. Gak malah lebih jahat kan jadinya. Nah, jadi lebih jahat. Dia belajar kalau membunuh itu bisa ngelarin semua masalah. Karena dia sendiri gitu. Jadi maksudnya nggak ada happy ending. Kenapa orang Indonesia selalu seperti itu? Nah itu gue masih bingung. Kalau analisis lo sendiri gimana, Bil? Kenapa orang Indonesia selalu katakanlah gini? Itu kan seperti rumus simpel 1 + 1 sama dengan 2 pasti. Iya. Ya. Soalnya gimana ya kalau mengamati sebagai filmmaker gimana? Editor. Di antara dia takut berinovasi. Iya. Ini kalau inovasi misalnya orang sabar tuh ngelawan. Takutnya ntar jadi dia nangkepnya nih si produser ini nanti pemikirannya berubah jadi yang biasanya kalau bisa ustadz sabar terus dia apa-apain di sabar, tapi kenyataannya orang sabar tuh nggak selalu sabar kan. Pasti ada saat dia ngelawan, dan itu di Indonesia diaplikasikan di setiap sinetronnya. Gue mungkin lebih akan nonton sinetron Indonesia kalau endingnya kayak Life is Strange. Iya, jadi gak selamanya menurut lu baik tuh jadi baik gitu kan. Yes. Itu makanya gue berani gitu si orang yang dibully ini dia balas dendam nanti dia menang kalau lebih baik kejahat makanya dia kan mati gue bikinnya mati terus bukan berarti si pembuli ini tenang ya ada aja yang error gue bikin di episode 2 yes. Terus si pengirim narkobanya kan gue sendiri sebagai hitman-nya gue juga kena sial soalnya gue mau bantu orang balas dendam. Bentar pengirim maksud lo pengirim racun? Iya gembongnya itu gue kan gembongnya gue kan bantu dia.
Bantu aja udah salah loh. Berarti kalau lo konsep endingnya bakal happy ending atau bakal ada banyak ending, split ending? Yang paling baru ini. Ya, feedback dan semacam Kita ini. saksikan nanti ya. Gua akan naruh 2 ending di sini. Oke. Truth ending sama bad ending. Konsep cerita ada feedback seperti itu. Lo rencananya bakal bikin trilogi atau sekedar part 1 season 1 season 2? Itu masih gue rahasiain. Oke. Iya. Soalnya kan dari dulu kan belum ada angka 2, 3 gitu-gitu ya. Yes. Dan ya gue nggak tahu. Lo bikin judulnya beda-beda apa? Ya tetap feedback. Cuman setiap episode tuh kayak live stream. Episode 1 tuh namanya apa? Episode 2 namanya apa? Oh misalnya feedback, resurrection, feedback 2 apa gitu. Cuman kalau yang the feedback Phantasma ini, gue bisa nyebut itu jadi episode 3. Gue juga bisa nyebut itu bukan episode 3. Soalnya mulai keluar konsep dari yang 1, 2. Ya. Yang episode 3 ini kan interaktif rencana gua. Jadi lu bisa bikin ending gara-gara lu milih. Nanti kalau lu milih ini nih, kan ada thumbnail di YouTube, lu milih. Itu bisa bikin ngerubah ending nanti. Begitu. Ibaratnya ini gua lebih bangun karakter seseorang jagoan. Tapi konsepnya yang lu susun dari awal tuh genrenya apa? Action? Misteri. Gua belum kepikiran action sebelum masuk episode 2. Tapi ada action ya kan? Ada. Itu yang ngasih ide, tahu nggak siapa? Ya itu yang gua ajak main film, bukan dari gua sendiri. Gue baru kepikiran itu kenapa lu bagusin nerima saran dari orang. Kan kalau misteri terus bosen ya, gak ada klimaksnya. Jadi lo dalam salah satu project tuh harus open mind gitu loh. Iya, kadang-kadang saran orang tuh bagus, bisa diterima gitu. Tapi lo have fun gak sih ngerjain di feedback? Have fun. Walaupun itu ceritanya orang. Ya. Iya. Nggak, kita mikirnya bukan masalah cerita orang ya. Kayak misalnya lu dalam hal membuat proses pengerjaannya, dalam hal lo editannya, lo have fun gak sih di situ? Have fun, sejauh ini have fun. Apa lo ngerasa ada sedikit terbebani? Kan kayak misalnya gini, terbebaninya dalam aspek misalnya lo bikin feedback seri 1 keluar, kata antusiasnya tinggi nih, terus tiba-tiba orang-orang berharap, wah ini yang kedua mana, kan jadi nggak hype gitu ya, hype yang tidak disengaja, tidak disengaja. Ya lo kan pasti jadi depresi. Ya kalau depresi enggak sih, lebih ke arah kebingungan. Berarti kalau orang udah nggak hype, kita nggak boleh ngasih servis yang sama aja di sebelumnya, harus lebih bagus kan jadinya. Ya itu kan jadi kayak makan modal lebih banyak, lebih nyari tempat yang lebih bagus. Kendalanya di situ aja sih. Dan lo pasti mengonsep cerita nggak bisa asal-asalan. Iya, nggak bisa biasa lagi kayak sebelumnya. Harus di luar itu. Kadang jadi lebih picky sih kalau gue mikirnya gitu. Jadi misalnya katakanlah gini, gue antara membuat single sama membuat album, gue lebih puyeng membuat album karena di album kan setiap track ada 12 lagu itu. Gue harus punya satu konsep benang merah yang sama dalam satu judul album itu. Iya. Nah, kalau gue single kan gue bisa bebas gue kemana-mana. Nah misalnya orang udah antusias ke albumnya itu, gue berikutnya kan harus gue nyatu ya, kayak gabung gitu ya. Harus ada cerita kan. Ada ceritanya satu album itu. Makanya bebannya di situ ketika lo udah bikin yang pertama, terus orang-orang antusias kan, yang kedua, aduh gimana? Lah ya itu loh, itu rada susah kan. Tapi ini agak keluar jalur ya. Orang tua lo gimana ngeliat lo sekarang? Mensupport sih, soalnya kan gue gak kepaksa di situ. Kalau orang tua gue sejauh ini tuh yang penting selama gue senang ngelakuinnya, disetujuin insya Allah. Selama itu positif. Yes. Positif dan gak menzolimi tubuh gue sendiri. Gak, gitu. I mean gini, gue agak mengeneralisasi ya. Orang Indonesia kan kadang melihat apa yang lo lakuin gini kan kayaknya ngapain gitu kan. Yes. Lo kayak gak ada kerjaan, ngapain sih kayak gini? Yang ngomong kayak gitu, itu bakal jadi penonton. Yes. Yang berlaku aneh akan jadi bosnya. Karena terutama kan gini, kita kan dua-duanya udah kepala 2 ya. Udah umur 22 loh. 2 berapa? 22 juga. Udah kepala 2 kan kadang-kadang orang pikirannya kan 22 semuanya based on mencari kerja, nikah dan lain-lain. Terus tiba-tiba normal gak hidup lu? Kalau misalnya lu nyari kerja, beda lu cerita sama orang lain gimana? Kalau gue selalu apa ya? Bahasanya think out of the box ya. Di saat orang lain ke A, ya gue sebisa mungkin ke B dulu. Atau mungkin ke C, atau mungkin ke D, atau bikin jalur sendiri. Iya. Ya. Yang penting ntar di ending hampir mirip gitu kan. Yes. Karena gue yakin setiap orang tuh punya rezekinya masing-masing. Katakanlah kita memang mungkin menurut penilaian orang umum kita kan terlambat ya. Umur 22 masih ngerjain kayak gini, podcast gini. Kelihatannya ngapain gitu kan. Ngapain gitu, gak ada kerjaan, tapi ya itu endingnya gitu. Maksudnya orang tua lu ada menentang gitu gak sih? Gak ada sih. Bil, kamu misalnya udah umur segini kenapa? Gak, kayak gue kemarin kan kalau misalnya gue ikut lomba pasti izin kan. Makanya gue kenapa diizinin padahal di awal sempet gak disetujuin tuh yang ikut lomba di Surabaya, tapi akhirnya diizinin karena itu kan udah dukung sama orang tua gua. Bukannya ini kan biasa ada yang nolak tuh orang tua kan, mau ikut pemikiran orang tua. Jadi kalau misalnya lu besok punya anak nih ya, ikutin dulu aja anak lu maunya gimana. Selama itu bisa lu kontrol, lu liatin terus. Ya. Tuh. Dan kalau gue mikirnya gini, kadang-kadang orang tua itu
hampir sama seperti audiens. Kalau kita nggak membuktikan hasilnya, mereka pasti akan dibuktiin aja udah, gak usah banyak ngomong, buktiin aja. Ya. Jadi ini fun fact ya. Waktu awal dulu gue punya studio rekaman gini, orang tua gue juga sempat mikirnya gini, ngapain sih gitu. Di Pacitan kan musisi nggak banyak, maksudnya kayak orang rekaman nggak banyak. Tapi setelah gue udah akhir-akhir ini banyak orang yang Mas minta cover gini, orang tua jadi mikir, oh iya gue ada penghasilan. Nah gitu. Pemikiran seperti itu gitu loh. Ya. Kan nggak banyak, lu ngikut alur gitu. Ya. Terus yang bikin spesial apa? Lu beda. Gitu. Beda. Karena kan orang kan tanggapannya misalnya gini, kata anak bokap lu ini anggap aja misalnya bokap lu misalnya pegawai negeri ya. Pasti orang-orang berpikiran bakal anak lu bakal jadi seperti itu. Iya, bakal ngikut gitu ya. Bakal ngikut ya. Terus sekalipun jadi pegawai negeri gitu, gue bakal mau ngikut gitu. Iya, maksudnya ya tetap out of the box lah. Apapun. Nanti pengalamannya kayak sejalur aja, gak beda gitu. Kalau gue juga itu tadi selama gue masih hidup ya cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Iya, sebanyak-banyaknya nanti berguna itu tuh lu punya cucu nih, lu bisa cerita gitu. Unik ada diceritain gitu. Iya. Lumayan. Kayak lo di pemikiran gini ada nggak di orang-orang sekitar lo kayak lo kuliahnya di kafe, lo jadi film. Gue pernah kok di komen. Kayak gue kemarin kan gini, gue kuliah di pendidikan informatika, terus gue ke musik gitu. Kan maksudnya pendidikan kan harusnya ngajar gitu, ngajarin. Ada yang komen gue. Lo udah bikin gitu? Ada, ya itu tadi ngapain. Oke. Terus lo kan gimana? Kan gue ngerekrut teman gue. Cewek ini ngomen mulu. Kamu ngapain sih bilang film nganggur? Oh lu gak ngerti konsep gue berarti. Bikin film nganggur. Nganggur kelihatannya. Tapi lo buktiin kan akhirnya? Dibuktiin aja. Dan itu kayak nge-hype gitu jadinya. Jadi itu kalau lu pemikiran berbeda tuh ada aja jalannya dari Allah itu tuh pasti. Jadi untuk kalian semua yang masih muda yang masih di bawah kita, kalau kalian misalnya merasa apa passion kalian itu nggak dihargai orang lain, buktikan aja. Jalanin gitu. aja dulu. Jalanin aja. Ya selama positif ya. Emang kadang gini sih. Kayak gue dulu waktu gue baru sadar konsep seperti ini waktu kuliah sih, Bil. Waktu SMA gue jumpa stres juga sih. Orang di sekitar gue pada nanyain, "Lu ngapain jadi YouTuber gini ngenorak gini dan semacam." Salah gue sekarang mikir hidup gue. Iya, lu hidup sekali loh. Iya kan? Sekali loh. Lu kan juga ngerasa gitu, hidup gue sendiri, kenapa lo komen gitu. Lu hidup cuma sekali, terus lu ngikutin alur. Mati kan. Iya. Dikenang gak hidup sama orang lain tuh di dunia? Kan itu kan pertanyaannya. Konsepnya seperti itu. Gitu. Iya. Terus ini gue membahas, ini agak keluar topik sedikit, gue membahas kan tadi gue keluh kesahnya seorang editor ya. Ini keluh kesahnya seorang YouTuber, kayak gue sendiri. Gue gak berani bilang gue YouTuber, tapi gue pernah berjalan di atas platform YouTube di situ. Apa yang orang lain tuh biasa lakukan, lu pilih yang beda ngelakuin ya. Yes. Itu pasti capek banget dan akan diingat. Yes. Karena capek itu. Dan lucunya gini, ini waktu gue kemarin PPL di SMK itu, murid gue ada tuh yang ini nggak tahu, gue udah lupa siapa nama lu siapa, tapi itu murid gue waktu itu. Dia jadi YouTuber juga, YouTuber ngover nyanyi. Dia juga bilang gitu, "Mas, ini kok konsisten itu berat karena YouTube itu kan lu lihat ya, YouTube tuh kan ada viewer, like, dislike, subscribe gitu. Ketika lu udah bikin effort susah, bleng, kena. Nggak ada itunya, nggak ada nilainya. Misalnya penontonnya cuma 12 gitu. Kok rasanya untuk nerusin lagi susah gitu. Iya. Jadi untuk konsisten tuh lebih susah di YouTube karena gitu. Lu masih kerasa gitu sampai sekarang? Ya, masih kerasa. Jujur ya. Makanya gue pengen nanya ke lu sebagai editor gitu, ketika lu gitu, lu gimana biasanya solusinya? Gue kan dari awal kalau dulu punya channel gitu ya, termasuk sama lu dulu double channel ya, itu nantinya berhasil apa enggak, gue mikir itu gue taruh di bonus. Masalah penontonnya banyak, like-nya banyak, dapat duit apa enggak, gue naruhnya di bonus. Karena kan sekarang kita hidup di lokasi di area yang tuntutannya seperti itu. Misalnya lo YouTuber, viewer lo berapa, subscriber lo berapa, ya, biasanya orang malu ya. Nah gitu kan. Ya gue jujur aja, ngapain gue bohong nanti endingnya ketahuan. Dulu gue pernah bohong loh. Gimana? 100 subscriber. Ya gue ngibul berapa gitu. Saya tahu sendiri kan. Iya. Nggak, maksudnya lo udah kayak gitu, itu kan pasti kan bakal jadi kayak apa ya, feedback buat lo sendiri gitu. Waduh, oh iya ya. Yang lain, katakanlah bahkan yang sampai banding-bandingin tuh loh, yang orang lain. Ini dia misalnya Billy bikin channel subscribernya udah 300 misalnya, lo kok bikin channel segini lah gitu. Beratnya tuh gitu di YouTube kalau gue. Kalau lu gimana? Kalau gue bodo amat sih. Selama itu bukan saran, cuman sekedar ngejudge, gue nggak pernah masukin ke hati. Tapi kalau itu misalnya dia ngejudge, tapi ada sarannya tuh, dia kan biasanya ada orang nih yang gini modelnya abis ngejudge. Nanti mendingan ini termasuk solusi loh. Lalu ambil di situnya aja, kata judge hilangin. Gue pasti biasanya gitu. Lu lebih baik ini, kayak lu kemarin warna grading nih, kayaknya gradingnya kurang gini. Kan lu ini berarti kayak ngejudge, tapi kan di akhir lu ngasih saran. Lebih baik ini,
Gue di situ yang gue ambil satu nih omongan satu orang, ntar gue susun jadi kayak ringkasan gitu. Begitu. Dengan kadang kan yang gue pikirin adalah spesies yang ngejudge netizen tapi gak ada solusi, just in judge ya, hanya gak sih. Kadang ngasih solusi juga yang gak masuk akal. Yang kan lu pilih-pilih kan, kayak asal jeplak doang gitu. Pilih-pilih. Gak apa-apa dia ngomong gitu, orang dia cuma penonton. Nah gue obatnya, ini gue baru nemu obatnya gini. Lo bikin YouTube anggaplah sebagai satu galeri lo aja. Lo gak nuntut viewer, lo gak nuntut duit. Gue gitu dari dulu. Itu galeri bonus aja. Jadi katakanlah lu punya Instagram nih, lu kan ngupload Instagram udah misalnya katakanlah lu selfie, lu kan nggak mikir ini bakal bagus apa kagak. Mungkin ada yang mikir like-nya berapa gitu, tapi lu pikir aja udah lu ngupload aja udah gitu. Cuman buat iseng aja gitu. That's it. Itu yang bikin lu selamat. Jadi kalau untuk YouTuber di luar sana yang ngerasa lu kurang konsisten, itu karena pikiran lu kebanyakan udah mikir dampak buruknya terus. Udah pesimis, belum apa-apa. Jadi gue pikir mindset tuh bagus sebenarnya, menata mindset yang kayak gitu maju dulu aja udah. Kerjain dulu aja, lu juga belum tahu. Emang lu kalau lu Tuhan itu nggak apa-apa tahu duluan. Kan lu nggak tahu. Maju dulu aja. Beban sebagai konten kreator YouTube dan tapi by the way ini kalau dari kejadian itu selama proses nanti tuh jadi kenangan tuh biasanya. Semua orang tuh punya salah, semua orang tuh punya apa bahasanya, punya kekurangan ya. Nggak ada manusia beneran terus. Tapi ada termotivasi sedikit nggak sih ngeliat kalau kayak gini? Ada sih, alhamdulillah gara-gara ini bukan gua suruh ya. Dulu kan gua senang Videopet, tiba-tiba tuh gua bisa Premiere, dia bisa Premiere, sampai beli laptop gitu tuh buat ngedit gitu doang, lama-lama jadi buat ngegame gitu kan walaupun gitu. Jadi kan lu dampak positifnya itu lu yang lu pikirin. Nanti siapa tahu adek lu apa siapa gitu se-fashion nama lu, kan enak. Sebenarnya goal gue gitu sih, Bil. Goal gue tujuan gue dari awal dulu gitu. Gue tuh pengen gue bikin kayak gini bukan untuk mamerin bahwa ini lo gue punya skill dalam hal seperti ini, tapi orang menginspirasi orang lain. Menginspirasi orang lain. Harapan gue nggak harus keluarga, bisa orang lain yang ada di sekitar gue. Katanya gini, ini Mas Billy bikin gini, yaudah gue jadi pengen bisa. Meskipun nanti endingnya mungkin beda jalannya, tapi di awal itu kan lu gimana ya bisa nginspirasi orang walaupun sebentar ya. Terus sekarang nggak langsung hidup lu terkenang. Yes. Ya kan, keinget sama orang itu di otak. Keinget sama orang, gimana? Itu termasuk terkenang loh itu. Nih sedih Pacitan panas banget, nyala semua kipas pada. Kipasnya 2 nyala, ini Pacitan lagi panas banget. Di Malang gimana, Bil? Nggak tahu ya Malang ya, gue nggak nanya nih dari kemarin. Kemarin waktu baru balik tahun baru kemarin hujan terus sih. Kalau kemarin gue balik hujan. Ini emang udah ada perkiraan Januari mau panas? Sebenarnya enggak sih, cuman kita kan cuacanya lagi kacau nih ya. Lagi gak jelas ya? Iya, kemarin musim hujannya aja mulai tanggal berapa gue. Pas sebelum gue ke Semarang tuh hujan kan, pakai mantel. Terus sekarang panas. Dan nggak jelas kan. Oke, jadi kita akhiri dulu guys podcast ini. Terima kasih Mas Billy udah menemani podcast gue hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan subscribe juga ke channelnya Mas Billy, Stani Seva Playground. Ya. Serah mau di dislike apa. Oke. Iya. Nah, siapa Playground dan juga satu lagi yang project lo sendiri apa Getrek feedback itu ya. Feedback. Pokoknya pasti muncul. Oke. Film. Dan follow juga di Spotify, kasih 5 stars di Apple Music. Dan juga jaga kesehatan. Ini masa-masa pandemi masih jalan. Kita mau gimana sih kondisi pandemi gini? Nurutin aturan. Nurut aja. Emang kita tahu ada banyak info-info yang menyatakan kalau ini hoax dan semacamnya, tapi nurut dulu aja. Jaga kesehatan, dan yang penting gini loh. Kalau gue kemarin ada satu quotes dari Adra yang gue ingat. Sakit lo adalah wujud dari perlawanan hati. Jadi ketika lo, misalnya lo udah nurut ya, lo di rumah, tapi di rumah lo stres, lo bisa sakit, sama aja gitu. Jadi lo misalnya ngindarin masalah, tapi lo dapet masalah yang lain. Jadi mending lo di rumah ikhlas aja, anggap aja ini jangan keberatan. Ya, anggap aja ini hanya satu fase kita harus berhenti istirahat. Pasti selesai kok. Dan Billy mungkin mau promosi Instagram dan mana? Kayaknya nanti pakai tulisan aja lah. Oke, ada Instagram di sini, ada nomor telepon, nggak usah kan nomor telepon. Udah gitu. Terima kasih. Big Z out. Sama-sama. Salam.